dari minggu lalu atau sudah lupa nih? Oke, ini kayaknya apa itu pagernya agak salah nih ya. Ininya terbuka full ya. Oke, buka aja. Kita turunkan ya. Nah, di sini kalau di SketchUp lumayan enak ya, lumayan kelihatan mudah. Saya dulu juga belajarnya otodidak ya, jadi nggak pakai buku. Tapi kalau sekarang sebenarnya ada apa itu buku tentang SketchUp ada. Kalau kalian lihat di Togamas, kalau berada di dekat Malang, di sini ada ya. Kalau kalian searching buku tentang apa itu SketchUp ya, untuk orang awam. Ada bukunya. Nah, saya dulu beli yang kalau nggak salah yang ini ya, berapa gitu ya, nggak, sekitar 50-an kalau nggak salah, dari Maxicom ini penerbitnya. Tapi kalaupun kalian nggak beli bukunya pun nggak masalah juga. Soalnya di SketchUp itu kalau kalian browsing di apa di websitenya SketchUp itu sendiri, itu juga disediakan tutorialnya sebenarnya ya. Sebelum kalian familiar dengan softwarenya si SketchUp itu, sebaiknya kalian mengunjungi websitenya ini ya, supaya di sini ada petunjuk-petunjuknya gitu. Tapi kalau kalian punya dana ya, uh, tidak menggunakan SketchUp yang free, kalian bisa beli SketchUp ini lisensinya per tahun gitu ya. Hanya sekedar memberitahu aja, per tahunnya itu kalau nggak salah 9 juta ya untuk SketchUp ini. Sedangkan kayak kalau Enscape ya, tadi saya cerita tentang software rendering ya. Enscape itu kalau nggak salah juga sama ya, sekitar 9-an gitu ya. Tapi itu sudah selamanya. Tapi kalau di SketchUp dia per tahun gitu, kayak kita kontrak rumah gitu loh, per tahun gitu, 9 juta kalau nggak salah. Tapi kalau Lumion, ya Lumion itu per tahun juga mengeluarkan ya. Kalau saya kasih tahu sekilas tentang Lumion gitu ya, di sini apa itu Lumion ini per tahun ya, per tahun ada versinya beda-beda ya, 10, 11, nanti tahun depan 12 gitu ya. Harganya pun juga cukup fantastis ya, harganya sekitar 50 jutaan ya, jadi cukup mahal juga ya, seharga sepeda motor X-Max apa. Jadi cukup mahal untuk software untuk Lumion ya. Dia juga membutuhkan resources yang tinggi juga, yaitu VGA komputer harus tinggi ya. Nah, di sini tapi hasilnya pun juga fantastis juga ya. Kalian bisa bikin animasi, bikin apa itu gambar yang real ya, benar-benar real. Bahkan seperti yang kalian lihat ini tetesan hujan pun juga kelihatan gitu ya. Tapi belum bisa saya tampilkan sekarang ya, karena kita masih fokus di SketchUp ya. Ya, kita balik lagi di sini ya, di SketchUp ini. Jadi dasarnya kalian bikin modeling yang bagus-bagus tadi, itu di SketchUp ini ya dasarnya. Oke, kita membuat atapnya dulu ya. Nanti daripada kelamaan gitu ya. Ini kita harus menyesuaikan dari gambar ini ya. Oke. Nah, kita bikin atapnya gimana nih? Oh, agak susah ya atapnya. Nah, kalau kalian perhatikan rata-rata di perumahan gini kan atapnya model pelana ya. Jadi ada dua model ya, atap itu ada model pelana dan perisai gitu ya. Nah, atap pelana ya, atap pelana kalau kalian searching itu, nah modelnya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Ada apa? Ini yang atap paling sederhana yang bisa ditemukan ya, bentuknya segitiga gini. Dan di dalamnya ada kewelnya ya, seperti bisa
banyak dari dinding gitu ya, dari bata gitu ya. Nah, kalau kalian searching juga di sini ada juga model atap perisai ya. Nah, atap perisai ini bentuknya seperti limasan gitu ya, limas ya. Nama nama atap perisai, nama lainnya adalah atap limasan gitu ya. Nah, kalau yang ini ya, yang saya tunjukkan di sini ini perisai, sorry pelana ya, pelana kuda gitu loh ya, untuk menghafalkan ya. Kalau yang ini perisai ya, perisai untuk perangnya gitu. Nah seperti itu. Ya, oke kita balik lagi. Nah caranya gimana nih? Nah kita minggu lalu kan sudah bikin dinding-dindingnya ya. Dinding itu ketinggiannya adalah rata-rata 3 meteran ya dari uh, lantai ya ataupun dari rumputnya paling 3 meter lebih dikit gitu ya. Nah, sekarang kita bikin atapnya. Oke. Kita bikin ininya dulu ya, garis bantunya dulu. Ini 30 derajat. Nah, ini saya lihat dulu ya. Posisinya yang oh ya, ya ini ada yang putus ini ya. Nah, kita bikin garis bantunya dulu, rata-rata di sini adalah 30 derajat. Gitu. Nah, nanti sambil belajar ya, ini kan sudah terbentuk ya garis bantunya ya. Tinggal nanti dibuat apa dindingnya ya. Nah, diginikan, seret. Nah, kita pakai atap pelana ya. Oke. Setiap objek itu harus kita grup ya, dipencet. Ini make komponen ya, sorry bukan grup. Saya sering sering keliru ya, make komponen ya. Make komponen, kemudian kita create gitu ya. Kemudian kita masuk di komponennya itu, diklik 2 kali, kemudian di push and pull ya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini sudah hampir jadi nih. Sudah gewelnya yang pertama udah jadi. Kita lihat dulu apakah sesuai dari tampaknya sebelah kiri ini sudah sesuai, terus tampak sebelah kanannya seperti ini ya. Nah, kita menggambarkan ulang dari yang sudah ada gitu ya. Nah, caranya ya ini tadi ya urutannya. Kalau misalkan dari tab ini kalian belum cukup jelas, kalian bisa mengulanginya lewat YouTube yang saya share kemarin itu. Nah, caranya mengcopy ya, ini diklik, kemudian kalian pencet di keyboard kalian, nanti ada kontrol ya, sambil di sini ada tombol move ya, kemudian cari titik bantunya di sini, kemudian kalian pindahkan ya, dipindahkan nanti sama dengan dia mengcopy. Nah, sudah sampai tahap di sini, kita lihat dulu gambarnya harus sesuai ya, kalau nggak sesuai nanti ya gimana ya, kita menggambar itu ya harus sesuai dengan yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, terus kita pindahkan ya, kita cari yang titik mudahnya di mana, di sini ya. Oke, kita pindahkan di sini gitu. Oke, jadinya gini nih, belum sesuai ya. Oke, kita sesuaikan kalau belum. Nah, ini di klik kanan, di make unique, nanti sesuai harapannya gambarnya. Di make unique ini tujuannya, kalau kita mengcopy objek yang sama lainnya ya, dia settingannya tidak ikut dengan gambar yang sebelumnya gitu. Jadinya kita make unique gitu. Kalau sudah lihat video saya di minggu lalu pasti sudah bisa ya. Nah, kemudian kita ini ya sesuaikan dengan dindingnya ya. Nah, beginikan aja, straight gitu ya. Oke, nah ini sudah mulai terbentuk ya, sudah mulai terbentuk untuk model atapnya. Oke, terus ini kita kasih dindingnya di sini ya. Jadi setiap objek kita selalu buat komponen ya. Kemudian apa itu kita push and pull ya ke arah dindingnya ini ya.
juga sama ya. Kita bikin dulu ya dindingnya. Oke. Kita klik 2 kali, kemudian kita make komponen ya. Kemudian kita create, kemudian kita kasih dinding di sini. Ya jadinya gini ya. Oke, sudah jadi. Ya, kita bikin atapnya sekarang. Nah, kita bikinnya mungkin agak ngawur dulu ya, terus kita sesuaikan. Garis bantunya tadi yang putus-putus, kita bisa hapus saja, karena sudah tidak berfungsi ya. Nah, kita delete ya. Terus kita bikin atapnya ya. Nanti kalau kalian kurang jelas, kalian bisa putar-putar video ini ya, karena saya rekam juga di apa itu di Google Meet ya, bisa kalian putar lagi kalau belum cukup jelas gitu ya. Nah, setiap gambar kita kasih komponen ya, dijadikan komponen. Kemudian kita bisa tinggikan ya untuk ketebalan atapnya ya, paling sekitar 2 cm atau 1 cm ya. Untuk sementara model atapnya datar gini. Ya apa itu? Maksudnya bidang ya. Nah, tapi nanti kalau kalian sudah bisa dibuat kayak pergentengnya gitu. Soalnya nanti butuh waktu lagi kalau kita membuat gentengnya ya. Sorry, ini salah ya. Uh, nah, ini ya. Kita masukkan angka tadi ya, yaitu 0,02 untuk menunjukkan ketebalan 2 cm. Nah, biasanya di sini butuh, kalian pernah tahu kan ya, kanopi ya. Kanopi itu atau apa itu perpanjangan dari genteng itu loh ya. Kalau mepet di sini kan lucu ya, jadinya jelek ya. Nah, ini kita perpanjang ya, sepanjang kurang lebih 1 meter atau 0,8 meter ya. Kita kasih 1 meter aja, diketikkan angka 1 di enter gitu. Nah, nantinya kayak gini, ada semacam sosoran kalau bahasa Jawanya ya. Tapi ini kayaknya kepanjangan. Kasih 0,8 atau 0,75 gitu. Di sebelah sininya ya. Nah, kemudian kita perpanjang 0,8 aja. Nah, jadinya segini ya. Panjang tapi nggak apa-apa deh. Nah, ini kita kasih sosoran juga di apa? Kayaknya 0,02 tadi terlalu tipis ya. Kita kasih agak tebal dikit. 0,03 ya ditambahkan dari yang tadi. Sorry. 0,03 maksudnya, bukan 0,3. 0,03. Nah, jadinya dia akan lebih tebal segini. Kemudian kita kasih ke sininya ya. 0,8 meter ya. Nah, 0,8 meter. Nah, jadinya seperti ini nih. Supaya nggak bikin satu-satu, ini juga bisa ini kita simpan dulu ya, biar sewaktu-waktu error SketchUp-nya, nanti kan biar nggak ngulangi dari awal. Di Ctrl S ya, untuk nge-save ya. Nah, sorry. Ini dipilih dulu, kemudian saya pindahkan seperti ini ya. Dipindahkan, kemudian kita klik kanan, dan kita flip ya nanti ya. Nah, ini di flip jadinya dia dicerminkan gitu. Nah, ini ya. Atapnya udah hampir jadi nih. Ya. Nah, supaya settingannya nggak ngikut dengan komponen sebelumnya, kita make unique ya. Jangan sampai lupa itu. Kita kasih apa itu? Kita lihat contohnya yang di sini. Oh, mungkin sudah hampir sama ya. Oke, kita perpanjang yang di sini ya. Kita kasih garis dulu ya. Kita kasih mungkin kita apa itu kopikan garisnya yang di sini. Yang mungkin belum paham bisa ngikuti dulu aja ya. Karena prosesnya memang cukup panjang ya. Nah, ini kita perpanjang di sini ya. Nanti kita juga bisa perpanjang juga ke sini ya. Ke sininya, sebentar ya, saya lihatnya. Oke.
0, apa itu 0,8 aja udah cukup ya. Nah, segini. Terus yang ini kita lihat lagi, oh cuma sedikit ya. Berarti kita 0,8 aja deh. Nah, basicnya ini kalian harus mengetahui ukuran dari lapangan ya. Kalau nggak tahu ukuran lapangan ya, mungkin agak susah. Jadi contohnya aja, kalian mengukur uh, pintu ya. Nah, pintu itu diukur lebarnya berapa, panjangnya berapa gitu. Basicnya di situ. Ini saya pindahkan di sini ya. Saya kopikan maksudnya, kemudian saya tutup ya, supaya gentengnya nutup ke sini ya. Oke. Nah, ini saya kasih ke sininya 0,8 ya, saya kasih lebihan ya. Jadi 0,8 ya. Ini juga sama ya. Feedback ya. Ini saya kasih perpanjang juga ya di sini. 0,8 juga ya. Oke. Nah, ini udah jadi nih atapnya ya. Atapnya modelnya kayak gini nih. Kalau kita melihat contoh gambarnya ya. Nah, kemudian kita kasih ketebalan dengan namanya list plank ya. List plank ya. Di sini cara supaya cepatnya gini. Nah, ini diklik 2 kali aja. Kemudian kita kasih offset ya di sini. 0,1 ini aja. Sorry tadi, terlalu tebal. 0,05 ya. Oke, kemudian kita kasih, kalau list plank di ukuran sebenarnya itu ukurannya adalah 20 cm ya. Kita sudah punya 5 cm sebelumnya, berarti kesininya kurang 15 ya. 0,15. Oke, ya. Yang satunya juga sama ya. Kita klik 1 kali aja, kemudian di sini kita offset ya. 0,05 ya tadi. Segini ketebalan dari list plank ya. List plank itu 20 cm, berarti kita kasih ke sini. Oh, ini ada yang salah nih. Ini belum saya kasih perpanjang ya. Dikasih di sini 0,8 ya. Oke. Nanti saya kasih contoh, kita tadi kan bahas di komunikasi grafis tentang 3D Unitri. Nanti sempat saya bukakan sekilas ya untuk 3D-nya Unitri. Kesininya tadi 0,05 ya. 0,05. Terus turunnya adalah 0,15 ya. Oke, nah ini udah jadi nih splangnya ya. Semakin kelihatan bagus ya untuk rumahnya. Nah, yang di tengah namanya bubungan ya. Ada bubungannya. Oke. Kita kasih di sini lingkaran ya, lingkarannya dulu. Lingkaran paling ukurannya 0,1 ya. Kalau kecil 0,15 mungkin. Oke, segini aja. Kita buat komponen ya. Kemudian kita masuk di komponennya, diklik 2 kali, kemudian kita push ya. Jadi ini butuh jam terbang yang cukup tinggi ya untuk menggambar seperti ini ya. Oke, nyatepnya kalau apa itu sudah jadi, nanti kita bisa grup bareng ya supaya nggak terpisah-pisah gitu ya. Nah, di sini di bagian dari apa itu
material ya, material dari SketchUp, bisa kalian cari roofing ya. Roofing ini untuk mencari apa bentuk dari atapnya ya. Ini bisa dikasih material ya. Ini atau mungkin yang kurang cocok, kalian bisa ganti yang lain ya. Bikin dibuat material yang lebih bagus lagi. Atau karena saya punya simpanan cukup banyak ya di apa itu library saya ya. Namanya di sini map ya. Nanti kita cari roof-nya. Oke. Di sini saya cukup banyak untuk material atap atau mungkin material yang lain juga cukup banyak ya. Roof ya, RR. Oke, di sini ada roof untuk atap ya. Nah, ini mungkin kelihatan lebih baik ya. Kita bisa langsung edit ya di sini ya. Dari yang sudah diaplikasikan sebelumnya ya. Kita edit langsung kita masukkan map-nya, apa itu? Di sini material namanya map ya, MAP gitu. Nah, kita bisa pindahkan di sini. Klik gitu ya. Nah, ini sudah ganti ya. Udah kelihatan cukup real untuk menggambar rumah ya. Gini ya. Oke. Sementara seperti ini ya, tapi nanti untuk membuat atapnya apa itu bisa pakai genteng satuan gitu. Kemudian atapnya udah jadi nih. Nah, caranya untuk membuat apa itu pintu ya. Kita lihat dulu bukaan-bukaannya di mana nih. Di depan. Oh, ini ada atap datarnya ya. Atap datarnya ada. Kita akan tambahkan dulu elemennya ya. Ya, kita pindahkan ke atas ya. Nah, di sini kita bikin atap datarnya. Sorry, seharusnya pakai ukuran ya, bukan ngawur ya. Di sini pakai kurang lebih 2,5 lah. 2,5 masih sudah segini ya. Oke. Kita kasih ketebalan ya. 0,1 aja. Nah, di sini kita lihat contoh gambarnya. Oh, gitu ya. Oke. Masih dengar suara saya? Nanti ngantuk semua gitu. Masih, Pak. Masih, Pak. Oh iya. Di sini paling 0,2 gitu ya. Sininya 0,1 aja. Ini kita ngira-ngira ya, karena nggak apa-apa, nggak harus persis dengan gambar ya. Yang penting nanti gambarnya cukup real gitu. Nah, ya mungkin seperti ini ya untuk gambar rumahnya. Ini sebenarnya ada pintunya ya, ada pintu di sini, ada pintu, ada jendela 2. Oke, kita bikin pintu dan jendelanya ya. Oke, pintu itu kalau kalian lihat ukurannya adalah kurang lebih 90 cm ya. 90 cm, kalau 1 meter terlalu lebar ya. Jadi 90 cm kita lubangi dindingnya ya. Dari sini kita kasih ukuran kira-kira aja 0,1 gitu ya. Nah, oke. Terus kita kasih lubang ya. Apa itu? Ketinggian dari pintu itu rata-rata 2,2 meter ya. Jadi ukuran-ukuran seperti ini ya kalian ngukur ya. Nah, lebarnya seperti yang saya ceritakan tadi 0,9. Kemudian kita taruh ke bawah ya. Ini kayaknya kok ketinggian ya? Enggak.
Di sini butuh agak tinggi ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian kita lubangi untuk dinding, apa itu, untuk pintunya. Begitu juga untuk, sorry, yang belakang kok juga ikut ya? Oh ya, ini gara-gara grup ya. Kita make unik ya, supaya ini nggak ikut ya. Oke. Nah, diginikan. Tapi kayaknya memang ada pintunya yang belakangnya. Gak apa-apa deh, kita biarkan dulu. Nah, kemudian di sini ada jendelanya. Jendelanya ukurannya ya, kira-kira aja paling 1,5 ya. Lebarnya 1,5, ketinggiannya berapa ini ya? Ini 1,5, ini juga mungkin 1,5 juga dulu deh. 60, 120, oke 120 dikali 1,5 aja. Kesininya jaraknya antara pintu dan dinding paling 50 cm ya, 0,5 gini ya. Nah, ini baru kita lubangi juga di sini 1,5 ya. Nah, di sini kurang turun ya. 1,8 mungkin. 1,75 deh. Ini tawar-menawar ya. Kesininya 1,2 aja. 1,2. Nah, segini ya. Kita kasih kotak ya di sini. Nah, kemudian kita lubang ini dindingnya. Oke, udah jadi nih lubangnya ya. Nanti juga bisa diaplikasikan di sini ya. Kayaknya nanti nggak sampai selesai waktunya. Ternyata gambar cukup panjang. Ya. Oke, bentar ya. Ini saya kasih contoh juga di sini ya. Ketinggiannya 0,45 di tadi saya kontrol C supaya kita bisa pastekan di sebelah sini untuk dindingnya ya. Di sini ketinggiannya 0,45 ya. Ikuti dari apa itu gambar jendela sebelumnya tadi. Nah ini ya gambar jendela sebelumnya tadi. Saya kasih di sini ya. Oke, yang lainnya ikutan juga nggak nih? Belum tahu ya. Ini saya make unik aja biar apa itu dinding yang lain nggak ikut. Kemudian kita lubangi ya di sini ya. Jadi itu tadi supaya lubangnya bisa pas di tengah ya. Gitu. Nah ini udah saya lubangi dindingnya, tinggal kita kasih dinding aja. Apa itu jendela aja ya. Oke. Sebelum ke jendela kita kasih pintu dulu. Cara bikinnya kita dari sini ya. Oke, diklik di sini, kemudian dibuat komponen ya. Jadi kuncinya di situ, dibikin komponen ya. Kemudian ketebalan kusen ya. Nah, sekarang kita bicara kusen ya. Ini jam 11 ada kuliah lagi apa enggak? Ada kuliah lagi. Ada, Pak. Ada ya, oke. Kurang 10-an menit ya. Iya, Pak. Apa? Ya, Bapak. Ya. Nah, ini kurang lebih ketebalan kusen adalah 3 cm. Jadi ukuran-ukuran ini kalian nggak boleh ngawur ya. Ada pakemnya gitu. Kusen harus berapa senti gitu ya. Jadi kalau ukurannya nanti akan muncul di sebelah kanan bawah gini ya. Angka-angka yang kalian masukkan gitu. Sorry, bukan 3 cm tapi 5 cm ya. Nah, di sini 0,05. Ini yang bawah nggak ada kusennya, jadi kita teruskan aja di sini. Nah,
Ya. Nah, tinggal di sini, tinggal kusennya aja, baru kita kasih ketebalan ya. Dikasih ketebalan ya, 0,15 ya, setebal dinding ya. Nah, kita tinggal kasih pintunya di sini. Pintunya mendatar gini kan, sementara polosan gini ya. Nah, kita kasih komponen, jadikan komponen ketebalan pintu adalah 3 cm ya, 0,03. Kemudian kita kasih di sini ya, jadi posisinya kan agak menjorok masuk ya. Nah, nah gitu. Untuk pintunya, mungkin kita kasih warna aja. Di sini ada material dari kayu ya. Kita bisa kasih, nah material dari kayu seperti di sini ya. Kalau kalian dekatkan nanti ada serat-serat apa itu kayunya gitu. Oke, kita berpindah ke arah jendela. Jendela ini juga sama kayak pintu tadi bikinnya. Nah, diginikan dulu, kemudian kalian bikin di komponen, jadikan komponen. Kemudian ketebalan kusennya berapa ya? 0,05 ya. Kemudian di tengahnya dikasih garis ya. Oke, ketebalan tadi berapa? 0,05 berarti dibagi 2 di sini 0,025. 0-nya jadi buahnya ya. Nah, di sini ya. Kemudian kita kasih juga di sini ya. Oke. Yang ini kusennya kita hapus dulu. Nah, ini udah jadi nih kusennya ya. Tinggal kita kasih ketebalannya. Ya. Untuk minggu depan kita sudah nggak modeling lagi ya. Jadi kita beralih ke arah rendering ya, menggunakan Enscape. 0,15. Oke. Jadi ini kusennya udah jadi ya, tinggal ngasih kaca ya. Oh, ada kusen dalamnya ya. Daunnya, daun jendelanya belum. Nah, kita kasih daun jendelanya. Oke, gini dulu satu aja. Kita bikin komponennya ya. Oke. Kemudian ketebalannya di sini paling 10 cm ya. Masuk di sini, kemudian sorry. Ke sininya 10 cm, 0,1 ya. Nah, kemudian kita hapus di sini. Nah, ini udah jadi nih. Kita kasih ketebalan juga. Kesininya paling 0,03. Oke. Ini udah jadi nih satu kusen ya, satu daun jendela ya. Kemudian kita kasih dalamnya juga. Jadi cukup rumit ya. Jadi kita bikin per bagian. Tapi nanti hasilnya keren kok. Jangan khawatir ya. Ini kacanya ketebalannya 0,01 mili ya. 0,001 ya. Jadi cukup tipis. Sorry. Nah, di sini ada material namanya material kaca ya, glass gitu. Nah, ini ada material kaca, kemudian kita pindahkan ya di sini ya. Oke, kemudian ini ada pinset ya, kalau supaya mewarnai lebih cepat. Nah, gitu ya. Ini sama ini saya jadikan komponen ya, supaya jadi satu ya. Kemudian kita pindahkan di sini ya. Nah, ini sama ini ya, kita buat komponen juga jadi satu. Kemudian kita pindahkan juga ke sebelah sana ya. Oke, jadi nih ya. Sudah jadi ya. Oke, sebenarnya tinggal ngasih warna aja ya. Tapi karena waktunya mepet, saya kasih beberapa contoh lagi deh untuk pewarnaannya ya. Jadi selain kita membuat modelnya, kita juga bisa ngasih warna ya di sini ya. Kita kasih untuk di sebelah sini ya. Untuk apa ini? Kok pedestrian sih? Apa itu? Carportnya ya. Carportnya kita bikin material di sini.
kita seret ya. Kemudian kita kasih warna di sini. Seret gitu. Oke, sudah jadi satu ya. Sebenarnya saya mau nyari keramik yang bagus ya, tapi kelamaan nantinya. Jadi seadanya aja di sini. Udah hampir selesai kok ini, nyantai aja. Oke, kita taruh di sini ya. Sorry. Di sini. Oke, udah jadi deh. Jadi rumah deh. Ini sebenarnya ada lagi ya sebelah sini. Saya kira nggak apa-apa. Gimana cara menggambar di SketchUp? Lumayan ya. Sudah saya ajarkan dari nol ya. Lumayan. Saya bukakan sekilas ya. Minta waktunya paling 5 menit aja deh untuk menunjukkan hasil yang jadi, yaitu 3D-nya unit 3 mungkin ya. Ini udah kasih bayangan, udah jadi nih ya. Jadi tugas kalian kan juga menggambarkan apa yang dari brosur yang kalian dapatkan itu nantinya. Oke, ini udah jadi, nanti saya share juga di Google Classroom-nya. Oke, saya kasih contoh yang pernah saya kerjakan sebelumnya ya, yaitu 3D-nya unit 3 ya. Di sini saya agak lupa sih 3D-nya ya. Kayaknya ini. Oke, saya klik dua dulu. Paling nggak sampai 5 menit kok, nyantai aja. Ini sudah buka filenya. Nah, ini 3D-nya unit 3 ya. Ini kok ada yang mau gabung ya? Siapa? Sudah jam 11 minta gabung dia. Oke, ini perkara stylenya ya. Kenapa kok warnanya putih gitu? Nah, ini karena stylenya. Mana stylenya? Ya, ini cara pengerjaannya juga hampir sama kayak tadi ya. Jadi mengerjakan satu-satu gitu. Kemudian ukuran-ukurannya itu biasanya apa itu? Dari langkah kaki gitu ya. Nyurveinya satu-satu ini. Ini gedungnya Unitri ya. Nah, ini gapuronya kok beda ya. Nah, ini saya asal bikin yang gapuronya, dan di sini belum ada gedung yang di depan itu ya. Jadi dulu adalah taman di sini. Kalau saya mau bikin lagi, kayaknya udah capek deh. Nah, ini ada patungnya Unitri, patungnya Tribhuwana itu ya. Ini ada rektorat. Gitu. Ini sempat apa itu? Saya ajukan ke rektor gitu ya. Nah, dulu itu ada pendanaannya ini ya. Saya yang bikin apa itu, yang ini biasanya buat selfie area itu, selamat datang di Unitri. Ini awalnya selamat datang di Unitri ya. Sekarang diganti Unitri itu ya, Education for All itu. Itu yang bikin dulu konsepnya ya saya itu. Sama tim dosen dari landscape yang lain. Jadi ya kehebatannya di SketchUp ya di sini ya, bikin mirip dengan aslinya gitu. Ya bikinnya satu-satu ini ya, cukup lama saya bikinnya ini, berapa minggu ataupun bulan gitu. Oke. Keren Pak ini. Ya lumayan. Gimana? Ada yang ditanyakan atau mungkin cukup dulu ya, karena sudah mepet di perkuliahan yang lain gitu. Nanti materinya ini tadi akan saya upload di di YouTube, dan linknya akan saya share di Google Classroom kalian.